Selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan yang istimewa bagi saya karena saya harus membuka serial webinar dari Visipol UGM terkait dengan COVID-19 yang memaksa kita harus ada di rumah masing-masing dan berbicara via layar. Tapi semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa sakit apapun. Nah, mungkin perkenalan singkat dari saya. Nama saya Ina, saya dosen dari Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Hari ini saya mendapat tugas dari Pak Dekan untuk membuka serial webinar terkait dengan penanganan krisis COVID-19. Dan sesi hari ini adalah sesi pertama yang mana akan membahas mengenai dinamika kebijakan krisis COVID-19. Sebenarnya saya tidak perlu memberikan introduction yang panjang karena saya yakin semua pihak sudah paham benar bagaimana krisis ini mengubah cara kita hidup, bersosialisasi, dan terutama bekerja. Serial yang akan hadir dalam kurang lebih 2 minggu ke depan. Hari ini kita memiliki 3 pemantik diskusi. Yang pertama adalah Profesor Dr. Erwan Agus Purwanto. Beliau adalah dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik yang juga merupakan Dekan Visipol UGM. Pemantik diskusi kita yang kedua adalah Profesor Dr. Wahyudi Kumorotomo. Beliau merupakan dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik juga. Dan yang ketiga adalah Dr. Ambar Widaningrum, juga dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik. Mungkin untuk menyingkat waktu yang sudah ditunggu-tunggu, kita mulai dari kan bisa menyampaikan materi. Sebelum itu, sebelum dimulai, kira-kira nanti saya akan menjelaskan. Setiap pembicara nanti akan memiliki waktu 5-10 menit. Selama pemantik mempresentasikan, seluruh peserta akan saya mute. Dan nanti setelah selesai pemantik mempresentasikan paparannya, silahkan yang ingin bertanya bisa mengklik tombol raise hand. Kalau memang kemudian terlalu lama saya merespon, bisa bagian bawah kalau ingin bertanya. Saya mohon bisa unmute sendiri, jadi tolong untuk seluruh peserta bisa mute diri masing-masing ya. Gitu. Langsung saja presentasi pertama yaitu dari Pak Erwan. Terima kasih Mbak Ina, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar diskusi terkait dengan penanganan krisis COVID-19 yang saya hormati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita pembicara dari manajemen dan kebijakan publik, maka saya akan mencoba memahami persoalan yang muncul terkait dengan bagaimana pemerintah kita menangani coronavirus ini dari perspektif kebijakan publik. Nanti apa saja persoalan-persoalan yang muncul, PR yang masih ada, dan bagaimana ke depan mestinya itu bisa menjadi pembelajaran kita, akan dilihat dari 4 perspektif begitu ya. Yang pertama secara kronologis, di sini kita mencoba melihat sejak krisis coronavirus ini muncul. Kalau kita ingat kira-kira sekitar bulan Desember, akhir bulan Desember mulai muncul di Wuhan, di Cina, kemudian masuk ke Indonesia itu diumumkan tanggal 2 Maret oleh Presiden, ada 2 kasus penduduk Indonesia yang dinyatakan positif corona. Nah, kalau kita lihat secara kronologis, ada beberapa isu yang penting yang nanti bisa kita bicarakan bersama-sama. Nampaknya selama
mulai kemunculan dari adanya kasus ini di Wuhan, kemudian sampai tanggal 2 Maret itu diumumkan, pemerintah kita atau kita semua saya kira gagal memanfaatkan peluang kebijakan untuk merespon krisis itu di 2 bulan pertama. Artinya sebetulnya pemerintah kita itu punya waktu yang sangat penting 2 bulan untuk bisa segera mensikapi ancaman munculnya wabah di Indonesia. Tapi seperti yang kita ikuti semua, selama 2 bulan itu kita sudah menyia-nyiakan peluang emas itu dengan denial gitu. Seolah Indonesia itu tidak akan bisa terjangkit oleh coronavirus sehingga energi dan perhatian kita justru dialihkan untuk membahas hal-hal yang lain di luar coronavirus ini. Yang kedua, pemerintah kita juga kurang bisa menggunakan kesempatan untuk melakukan pembelajaran kebijakan. Jadi memang baik di Cina, di negara-negara Asia yang lain yang dianggap sukses di dalam menangani wabah ini, juga pada awalnya itu agak terbata-bata itu ya, karena memang ini belum ada presiden sebelumnya. Nah, tetapi kalau kita lihat negara-negara di Asia Timur, Cina, kemudian Korea, Jepang, Hong Kong, mereka setelah mengalami kesulitan di minggu-minggu awal, ketika krisis corona ini mulai menyerang, itu kemudian mereka cepat belajar. Dari pembelajaran mereka, dari cara menangani itu, kemudian masing-masing negara itu punya visi dan strategi. Kalau kita amati bagaimana kemudian pemerintah Cina itu segera melakukan lockdown, mengunci Wuhan. Kemudian di pemerintah negara yang lain, misalnya Korea pada awalnya juga kerepotan, tetapi kemudian mereka cepat belajar menerapkan strategi dengan melakukan rapid test yang sangat masif begitu, kemudian tracing, melacak ketika kasus ditemukan, kemudian melakukan isolasi. Dengan pendekatan yang mereka lakukan, Korea kemudian dianggap termasuk negara yang sukses yang berhasil menangani wabah coronavirus ini. Demikian juga yang terjadi dengan Taiwan, yang terjadi dengan Singapura dan sebagainya. Nah, tapi sayangnya kalau kita amati dalam kasus bagaimana Indonesia menangani ini, nampaknya ketika tanggal 2 diumumkan ada kasus, sampai kemudian 1 bulan setelah ada kasus ini, kita semua merasakan adanya kelambanan di dalam bagaimana pemerintah menangani kasus wabah coronavirus ini. Bahkan kita sampai hari ini belum tahu sebetulnya visi dan strategi pemerintah di dalam menangani krisis coronavirus ini seperti apa. Memang seperti yang tadi saya katakan, ada trial and error yang juga dilakukan oleh negara-negara lain, tetapi kemudian dengan pembelajaran yang cepat, mereka punya visi yang jelas. Misalnya, apakah dilakukan lockdown atau tidak. Kalau tidak, apa yang harus dilakukan. Misalnya, Korea Selatan tidak memilih opsi lockdown, tetapi dia memilih opsi dengan melakukan tes yang massal, kemudian tracing, dan baru ketika ditemukan kasus. Jadi, ada berbagai macam versi atau visi bagaimana negara itu menangani wabah coronavirus, tetapi kalau kita lihat di Indonesia ini kita belum lihat ada perdebatan tentang lockdown dan tidak lockdown, ada social distancing dan sebagainya, tetapi tidak ada sebuah visi yang jelas di dalam pemerintah kita menangani krisis ini. Itu kalau kita lihat dari sisi bagaimana pemerintah kita menangani krisis hari ini. Kemudian yang kedua, persoalan yang muncul di dalam cara pemerintah menangani krisis coronavirus ini adalah terkait dengan pesan kebijakan. Jadi ketika tadi saya sebutkan di 2 bulan pertama, ketika coronavirus ini mulai muncul di Cina, di Wuhan, nampaknya pemerintah kita memberikan pesan yang mix, yang kurang jelas pesannya itu seperti apa. Apakah meminta masyarakat untuk bersiap-siap dan menganggap bahwa coronavirus ini sebuah penyakit yang serius. Tetapi kalau kita dengarkan dari berbagai macam pesan yang disampaikan oleh pemerintah, terutama oleh Menteri Kesehatan, nampaknya pesan-pesannya itu mengarah kepada
tidak kemudian masyarakat diminta untuk tetap tenang dan sebagainya, untuk bekerja seperti biasa, berkegiatan seperti biasa. Jadi ada mixed message yang disampaikan oleh pemerintah ketika wabah ini mulai muncul. Kemudian selain mixed message ini yang terjadi yang lain, kalau kita bicara tentang pesan kebijakan yang mestinya disampaikan kepada masyarakat, juga ada mismatch antara komunikator dan pesan yang disampaikan. Jadi misalnya kalau kita amati, kita lihat kembali misalnya Menteri Kesehatan yang mestinya bicara dengan perspektif kesehatan, dia menggunakan perspektif yang lain, mengajak masyarakat banyak berdoa dan sebagainya. Jadi antara komunikator dengan pesan yang disampaikan itu tidak sesuai. Mestinya Menteri Kesehatan menggunakan perspektif kesehatan untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat, dan itu akan menjadi lebih kredibel, sehingga ini punya implikasi yang ketiga, menjadi tidak efektif pesan-pesan kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Apa implikasinya ketika wabah ini muncul? Masyarakat menjadi bingung mensikapi apakah ini sebagai sesuatu yang serius. Tidak, karena sejak awal pesan kebijakan yang disampaikan itu berbeda-beda antara satu aktor pemerintah, antara Menteri Kesehatan dan sebagainya, itu menyampaikan pesan yang. Kemudian isu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini terkait dengan sinergi antara sektor dan level pemerintah. Nah, mengapa belum sinergis? Kita memang tahu kabinet itu baru dibentuk kira 100 hari ya ketika wabah ini muncul, dan kita tahu sebelum wabah ini muncul sempat muncul survei tentang menteri-menteri yang dianggap berkinerja baik gitu ya, yang populer dan sebagainya. Nah, sehingga ini juga memunculkan satu isyarat bahwa para menteri ini memang sedang ingin bekerja untuk mencapai KPI masing-masing kementerian. Nah, ketika ada situasi yang memaksa mereka bekerja sama, nampaknya feeling bahwa mereka harus bekerja sama dengan kompak itu belum muncul gitu ya, sehingga masing-masing masih bekerja sendiri-sendiri dan berusaha ingin mencapai target KPI-nya. Misalnya Menteri Pariwisata dia masih tetap kencang mengkampanyekan bagaimana agar turis-turis tetap masuk ke Indonesia. Menteri Investasi juga begitu, tetap menjaga suasana agar para investor tidak takut masuk ke Indonesia. Nah, ini nampak sekali di awal-awal krisis, masing menteri itu masih menjaga mereka harus mengejar target KPI mereka masing-masing. Nah, situasi itu diperparah dengan yang kita lihat ada rivalitas politik, saya kira di Jakarta. Saya kira ini imbas dari Pilpres antara presiden dengan gubernur gitu ya, sehingga ini menimbulkan suasana yang kurang sinergis di dalam kita menangani coronavirus. Yang terakhir, isu yang penting nanti kita perlu diskusikan bersama-sama adalah birokrasi dan regulasi yang menghambat di dalam kita menangani wabah ini, terutama di dalam hal pengadaan barang dan jasa. Jadi kita tahu pengadaan barang dan jasa ini masih diregulasi cukup ketat, dan para pelaksana di lapangan berani membuat diskresi, karena risiko dari pengambilan diskresi ini akan berhadapan dengan BPK maupun KPK ketika nanti situasi sudah menjadi situasi normal. Karena ada presiden sebelumnya, kita punya Menteri Kesehatan di masa SBY, Bu Sadilah Pari ya, yang waktu itu ketika menangani kasus krisis flu burung, pengadaan barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang dianggap tidak mengikuti prosedur itu dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, dan akhirnya Menteri Kesehatan pada waktu itu terpaksa kemudian masuk penjara. Nah, yang kedua ini terkait dengan kewenangan BNPB yang masih sangat terbatas, tidak punya jangkauan ke daerah-daerah. Saya kira sementara itu dulu, Ibu Moderator. Nanti kita lanjutkan untuk diskusi selanjutnya. Aku saya kembalikan ke Mbak Ina. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Erwan. Tadi ada 4 poin utama, yaitu dalam respon makroologis, ada juga kebijakan yang masih belum jelas, ada kurangnya sinergi antar sektor dan level pemerintah,
Selain itu juga birokrasi dan regulasi yang menghambat. Titik tekannya pada kewenangan BNPB yang masih terbatas. Sebelum saya geser ke tolong kepada setiap peserta, entah yang baru masuk atau lupa untuk mute mikrofon yang ada di ujung kiri layarnya, mungkin bisa langsung mute dulu ya, karena nanti bisa diaktifkan mikrofonnya di saat sesi tanya jawab agar presentasinya jelas terdengar. Langsung ke Pak Kum, apa siapa? Baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan sampaikan saja 7 poin yang melengkapi penjelasan dari Pak Wan tadi. Yang pertama, saya lihat kemudian talking points yang ingin saya sampaikan. Saya ingin sampaikan yang pertama adalah bahwa kalau kita lihat dinamika dari kebijakan ini sejak awal, sebenarnya pemerintah Indonesia mestinya punya privilege sedikit, walaupun tidak banyak, untuk mendapatkan informasi lebih awal. Kalau tadi Pak Irwan mengatakan bahwa kasus COVID ini ditemukan pertama kali di Cina, sebenarnya bukan pada saat bulan Desember, bahkan lebih awal itu kira-kira tanggal 17 November itu ada seorang dokter yang menemukan ini kok ada virus aneh mirip seperti SARS. Tapi pemerintah Cina pun waktu itu ternyata juga ada denial, ada kegagapan. Nah, artinya waktu itu bahkan dokter yang menyebarkan informasi itu mau ditahan. Seperti kita ketahui, Cina kan adalah satu negara yang otoriter, sehingga kemudian pemerintah kan kemudian mempersiapkan hal-hal yang emergensi terkait dengan penyebaran virus itu, tapi kemudian denial, dan baru pada tanggal 20 bulan Januari Perdana Menteri Cina Xi Jinping baru mengatakan untuk supaya buka infonya. Artinya apa? Memang bukan hanya Indonesia yang kemudian gagap, tetapi sebenarnya Indonesia perlu mengantisipasi dan punya privilege waktunya, karena kemudian waktu itu Januari pun sebenarnya Cina itu sudah melaporkan ke WHO bahwa ini ada virus yang aneh yang kita tidak bisa tangani, belum ada obatnya. Nah, tetapi kan kemudian seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Irwan bahwa pemerintah kita berulang kali juga pejabat kita denial. Yang paling kelihatan justru saya sayangkan Kementerian Kesehatan, Pak Menterinya malah kemudian meminta kita supaya berdoa di luar kewenangan sebagai Kementerian Kesehatan, dan tidak betul-betul mempersiapkan seandainya COVID kemudian sudah masuk ke Indonesia. Nah, baru belakangan kemudian tampaknya setelah waktu itu Dirjen WHO juga menyurati ke Presiden, dan juga semua ketika global ini sudah meluas, nah kita kelabakan karena tidak mempersiapkan sejak dini. Bahkan Menteri Kesehatan kelihatannya ketika mau membuat statement tentang kasus pertama COVID di Indonesia itu agak ragu-ragu, baru setelah Presiden sendiri mengambil alih. Ada 2 kasus di Depok pada tanggal 2 Maret, kemudian kita kelabakan karena semua banyak hal yang kita belum persiapkan. Nah, pada tanggal 13 bulan Maret dibentuk Satgas COVID-19, itu pun juga kewenangannya seperti tadi juga disampaikan tidak betul-betul kuat. Tanggal 18 kita membeli alat-alat tes, kelabakan karena kebutuhan alat tes itu sangat besar. Kemudian ada kebutuhan kita serta-merta mendatangkan kemungkinan adanya obat atau ada banyak persiapan yang harus kita lakukan untuk APD, untuk macam-macam, dan termasuk diantaranya untuk persiapan kalau andai kata terjadi karantina wilayah. Nah, tanggal 30 kemarin kemudian ada sebagian pemerintah kabupaten dan provinsi menyatakan partially lockdown, tapi itu pun sekali lagi ternyata juga ada kebijakan yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat. Nah, terakhir kemarin kita melihat tanggal 31 Maret keluar Perpu tentang stimulus ekonomi dan Inpres tentang darurat kesehatan.
Jadi pada intinya sebenarnya kalau kita persiapkan pada bulan-bulan Februari pertengahan, dan kita betul-betul bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina atau pemerintah Italia atau yang sudah lebih awal COVID, sebenarnya kita bisa lebih sistematis. Tapi sayangnya di awal-awal seperti tadi juga disampaikan, kita lebih banyak denial. Nah inilah dalam banyak hal kebijakan, ini salah satu yang kita perlu belajar betul. Dan belajarnya sekarang kita harus cepat sekali karena ledakan kasus sudah lebih dari 1.500 dan tampaknya grafiknya akan terus meningkat. Nah, yang kedua adalah bahwa monitoring kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu juga tidak jelas. Kebijakan social distancing misalnya saja. Ini di daerah, di banyak daerah, bahkan di Jogja sendiri, antara kebijakan yang diambil oleh UGM, antar kampus berbeda-beda, yang diambil oleh gubernur dengan wali kota dan juga bupati juga berbeda-beda. Soal pembatasan moda transport, itu DKI Jakarta membatasi, tapi warga tetap juga melakukan kegiatan, barangkali juga karena semua orang berpikiran masih aman-aman saja, dan tadi juga disebutkan barangkali karena Menteri Pariwisata pun masih tetap melakukan kampanye kunjungan Indonesia. Nah, larangan mudik juga menjadi persoalan, dan terakhir kita punya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah ini definisinya seperti apa, kemudian bagaimana teknisnya, monitoring kebijakan dalam waktu yang cepat, sedangkan semuanya serba emergensi. Yang ketiga tadi disampaikan kurangnya koordinasi, ini banyak hal, bahkan tentang data saja, data yang positif COVID, kemudian yang pasien dalam pengawasan PDP atau yang ODP dalam pemantauan itu betul-betul jelas. Kita lihat pemerintah pusat menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tetapi ada pemerintah yang sudah melakukan lockdown, ada yang bahkan mengatakan ini biasa-biasa saja, ada yang dengan berbagai macam istilah, apa bedanya lockdown dengan slowdown, apa bedanya dengan countdown, ada macam-macam lah ya. Artinya dari segi wacana saja kita kelihatan sekali bahwa ada kurang koordinasi. Dan yang keempat ini masalah compliance. Saya kira memang konteks di Cina dengan di Indonesia, atau barangkali juga kita bisa bandingkan dengan di Italia atau India, ini merupakan persoalan pokok di Indonesia. Social distancing sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ternyata banyak orang yang menganggap itu sebagai lelucon. Di media sosial juga banyak orang yang menganggap itu hal yang enteng saja. Kebijakan untuk memakai masker dan cuci tangan tidak dilakukan secara disiplin, beda dengan misalnya Korea Selatan dan di Jepang. Lebih dari itu, kemudian lockdown itu juga tidak disertai dengan misalnya saja ada contact tracing. Ini yang merupakan kewajiban pemerintah bersama-sama dengan warga. Warga yang sudah masuk ODP atau PDP bahkan itu tetap juga melakukan berbagai macam kegiatan yang artinya apa? Social distancing kemudian menjadi tidak efektif. Nah, pada saat yang sama informasi itu simpang siur, masyarakat dibiarkan mencerna sendiri info yang diperoleh, hoax tidak terkendali dan tidak ada betul-betul crisis center. Sekarang ini siapa yang betul-betul berwenang untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat? Masyarakat akhirnya kemudian mencari sendiri, dan banyak diantaranya yang merupakan hoax, yang katanya ada vitamin C bisa membunuh virus ini, ada yang mengatakan bahwa berjemur itu kemudian orang yang terkena pun kemudian bisa sembuh dan sebagainya. Banyak di antara masyarakat kita yang kemudian karena pemerintah barangkali Kominfo juga tidak betul jelas sistem koordinasinya, kita kemudian kehilangan pegangan dalam hal informasinya. Nah, butir yang ke-6 dan ke-7 ini adalah hal yang sebenarnya menjadi tantangan kita dari segi manajemen dan kebijakan publik. Kita punya persoalan besar terkait dengan disaster preparedness. Ini yang perlu betul-betul kita nanti perbaiki, sambil tentu saja dalam jangka pendek dan jangka menengah kita perbaiki yang kita perlu lakukan untuk penanganan COVID. Disaster preparedness ini mengasumsikan sebenarnya kan setiap pemerintah itu punya 2 switch. Switch yang pertama itu adalah pada saat situasi masih ordinary itu, masih jalan seperti biasanya. Switch yang kedua itu adalah ketika situasi darurat.
Nah, kita sudah berulang kali pemerintah membuat switch darurat, tetapi sama-sama koordinasinya kurang begitu bagus, dan masyarakat sendiri cenderung juga masih terlalu menganggap enteng persoalan ini, sehingga kasusnya meningkat secara cepat dan kita belum tahu kapan akan menurun kembali. Yang ketujuh adalah kelemahan infrastruktur kesehatan masyarakat. Ini yang saya kira juga penting, karena selama ini pendekatan terkait dengan kesehatan itu terlalu klinis. Kesehatan itu menjadi industri atau menjadi komoditas, sehingga hanya kelompok menengah ke atas yang memiliki akses terhadap masker, terhadap berbagai macam komoditas. Itu mestinya kalau kita lihat di Cina itu disuplai oleh pemerintah, tapi kalau karena di Indonesia itu sistem kesehatan itu menjadi semacam industri, ya akhirnya masyarakat dibiarkan mengusahakan sendiri. Yang berikutnya tentu saja adalah agenda yang kita perlu lihat tentu saja untuk mengubah itu adalah dengan menerapkan betul-betul kesehatan masyarakat itu menjadi fokus kebijakan. Selama ini kita terlalu, kalau soal kesehatan itu terlalu pendekatannya klinis dan terlalu industrial oriented gitu, tidak betul-betul kesehatan masyarakat. Jadi public health itu saya kira menjadi prioritas, walaupun kita sudah punya universal health coverage, nampaknya juga sekarang ini masih kelabakan gimana cara mengatasi untuk penanganan kasus ini. Karena masyarakat saya yakin cukup banyak yang tidak akan mampu untuk membayar sendiri tes-tes kalau andai kata dibebankan kepada masyarakat, walaupun rapid test, tapi ternyata aksesibilitasnya masih terbatas. Saya kira ini hal-hal yang penting yang menjadi bahan pembelajaran untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kum. Kira-kira saya merangkum cepat. Prof Kum merangkum ada 7 poin yang dimulai dengan kebijakan, dari respon Menkes yang lambat, monitoring kebijakan yang tidak jelas, lalu kemudian sampai di informasi simpang siur, hoax. Ya, saya juga mendapat banyak hoax dari Instagram dan WhatsApp, dari berjemur sampai minum vitamin C dan lain-lain. Lalu kemudian kelemahan infrastruktur kebijakan, disaster preparedness kira-kira. Kesehatan masyarakat sebagai fokus kebijakan. Nah, mungkin saya lanjutkan ke pembicara selanjutnya, yaitu Bu Ambar. Sudah siap, Bu? Ya, siap. Ya, oke. Siap ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Irwan dan Pak Kumoro itu menjelaskan sudah sangat informatif terkait dengan kronologi situasi problematis lah yang selama ini kita hadapi. Dan saya kira para partisipan di sini juga sudah belajar juga dari banyak sumber, saya kira, terkait dengan itu. Dan saat ini kita mendiskusikan tadi dari Pak Irwan ada poin sejak dari kronologisnya, peran kebijakan, termasuk koordinasi, sinergi, birokrasi yang menghambat dan sebagainya. Lalu Pak Kumoro ada beberapa poin yang sama terkait dengan juga yang penting juga terkait dengan preparation dari kita tidak punya cukup kuat dalam hal itu. Ya, tapi secara umum jadinya saya tidak masuk langsung, tidak akan masuk ke situasi problematis, sudah cukup banyak tadi. Nanti kalau misalnya kurang akan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, selama apa yang sudah kita lihat, kita baca, kita dengar, dan ini saya kira juga pemerintah kendati sedikit terlambat, ya, itu sudah membuat langkah-langkah koreksi. Saya kira itu yang poin penting yang harus kita apresiasi, ya. Mulai dari sejak awal dulu, sejak tanggal kira-kira sekitar 13 Maret, mulai ada kepres tentang percepatan penanganan COVID, lalu nomor 4 ya kalau nggak salah itu, lalu dilanjutkan dengan Kepres 9 terkait dengan tugas. Ini Kepres 9 itu semacam perubahan ya kira terhadap Kepres nomor 4, lalu
ada impres ya, selanjutnya impres tentang refocusing kegiatan. Di situ ada alokasi anggaran, lalu ada insentif tenaga kesehatan, mulai dari izin dan sebagainya. Nah, itu sebagai langkah awal waktu itu Presiden sudah menerbitkan beberapa peraturan di situ, dan waktu itu sampai pada atlet yang akhirnya keputusan mitra atlet dari rumah sakit darurat, lalu impor kesehatan dan sebagainya, menyiapkan isolasi pasien dan sebagainya. Nah, sekarang saat ini kita kepada semua pihak lah, kita harus menjadi seorang pembelajar ya sekarang. Ya memang kita juga cukup banyak sih belajar sekarang, tapi kadang-kadang kita masih tadi ada beberapa misinformasi ya, tadi yang disampaikan Pak Erwan atau Pak Kumoro tadi, ada misinformasi, informasi yang tidak cukup fit untuk kita semua misalnya. Jadi semua orang melihat dalam informasi yang sama. Padahal sebetulnya kalau kita ingat sejarah ya, ini saya kembali ke sejarah ya. Saya tuh tadi baca Kompas ya, tanggal 1 April, Kompas hari ini, itu ada artikel judulnya Pagebluk itu ya. Itu ya Pagebluk. Jadi di Jawa waktu itu kan ada wabah virus influenza, ya virus Spanyol ya itu namanya waktu itu tahun 1918 waktu itu, dan siklus itu sekarang ibaratnya berulang kembali, dan itu yang diamati oleh yang ditulis di dalam artikel itu mengatakan bahwa respon pemerintah kolonial waktu itu hampir sama dengan yang sekarang, tapi kemudian ya terus dikoreksi gitu ya. Waktu itu tahun 1918 di tulisan artikel itu ada pagebluk ya di Jawa, yang itu mulai dari musim kemarau Juni 18 sampai sekitar Februari 19. Pada saat itu banyak sekali orang mati. Di situ dikatakan esok loro sore mati gitu. Jadinya paginya kalau sakit, sore sudah mati gitu. Istilahnya langsung meninggal. Nah, ini waktu itu pemerintah kolonial waktu itu juga kadang meremehkan, sama dengan pemerintah Indonesia di awal-awal itu ya. Meremehkan dan cenderung anti-sains gitu ya, sedikit banyak membuat pemerintah akhirnya tergagap ketika virus itu betul-betul datang. Nah, sementara pemimpin negara-negara tetangga sudah langsung gerak dan memperluas kampanye layanan masyarakat, rumah sakit dan macam-macam. Waktu itu memang pemerintah Indonesia terlihat inisiatif. Oke, tapi baiklah, sesudah itu langsung membuat juru bicara untuk menjadi informan langsung pemerintah, dan saya kira itu sudah langkah yang sudah luar biasa waktu itu, walaupun banyaklah miss itu beberapa juga, dan setiap hari sekarang Pak Yuri selalu tampil untuk melihat untuk menyampaikan update. Yang terakhir kemarin sudah 1.528 kasus ya Indonesia, dan ini juga sekaligus juga sudah menyampaikan beberapa kebijakan penting sudah sampai pengelolaan dampak. Ya, bagaimana itu nanti implementasinya? Saya kira kita perlu ya, kita sebagai ini semuanya adalah kita sedang ngobrolkan itu ya, saya kira nanti diskusi akan sangat dinamis. Apa saja yang mungkin kita bisa usulkan ya untuk bagaimana implementasi dari mulai dari penerbitan Perpu sampai akhirnya pembatasan sosial berskala besar PSBB itu, sampai dengan juga Kepres daruratan. Dan misalnya terkait dengan Perpu ya, tentang kebijakan keuangan negara, tadi Menteri Menkyu sudah juga menyampaikan beberapa hal tadi pagi ya, jam 8, nggak salah, artinya sudah bergerak cepat juga.
Dan terkait dengan PP pembatasan sosial berskala besar, itu saya kira sama kalau saya membaca dari pengalaman Filipina itu menggunakan istilah enhanced community guarantee ya, jadi macam karantina sosial yang disempurnakan. Jadi mungkin juga hati-hati juga menggunakan istilah lockdown. Ya, kita juga melihat cerita India menggunakan lockdown hanya dalam waktu 4 jam penggunaan itu terjadi chaos dan sebagainya. Di situ dikatakan bahwa di dalam PSBB, PP tentang PSBB itu bukan lockdown. Jadi itu semacam ya pembatasan yang ketat. Pembatasan sosial yang ketat. Dan di tingkat provinsi juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat ketika akan membuat status daerah. Lalu di kabupaten kota misalnya itu beberapa sudah lockdown. Sebetulnya saya kira kalau kita lihat berita dari televisi, kita lihat informasi dan sebagainya, itu mungkin bukan lockdown, yaitu semacam isolasi parsial kalau saya menggunakan istilahnya Pak Yuri. Lalu di tingkat komunitas itu yaitu dia pasang-pasang tulisan-tulisan lockdown, tapi sebetulnya mereka hanya berusaha mengisolasi secara sosial, tidak biar ras ya ketika orang mulai mudik dan sebagainya. Saya kira itu beberapa hal yang dan saya kira perlu juga komitmen yang antara semuanya. Maka diperlukan semacam sudah sih beberapa sudah dilakukan kebijakan yang sifatnya strategis tapi juga komprehensif. Misalnya tadi yang pertama kebijakan memperjelas pembatasan sosial. Saya kira sudah. Ini PP nomor 21 yang kemarin di Presiden langsung. Dan juga yang penting tadi yang saya belajar tadi dari apa yang disampaikan Pak Irwan dan Pak Kumoro, itu pentingnya juga komitmen yang kuat ya dari pemerintah di semua level. Artinya ada koordinasi di semua level dan juga melibatkan semua stakeholder termasuk warga itu juga betul-betul melaksanakan itu dengan konsisten. Saya kira itu isu yang tadi diragukan ya oleh Pak Kumoro. Ini kita punya persoalan tentang compliant gitu ya. Ya, saya kira kita harus belajar untuk comply juga untuk ini. Artinya ketika terjadi pembatasan sosial, saya kira itu penerapan kebijakan itu akan efektif. Utamanya memang berfokus pada peniadaan kegiatan-kegiatan primer. Ya, kita sudah ya work from home, stay at home, belajar dari rumah. Saya kira itu sudah salah satu bentuk peniadaan kegiatan primer sehingga tidak berpotensi menimbulkan atau membangkitkan mobilitas orang ke sana kemari. Itu, saya kira itu. Yang kedua itu kemungkinan ya nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Itu adalah kebijakan terkait dengan edukasi sosial bagi seluruh warga ya. Ya, seperti itu. Saya kira peran tadi juga disampaikan banyak hoax. Tadi Mbak Ina juga dari Instagram, dari mana-mana. Beberapa malah bingung kan kita. Nah, saya kira itu jadi penting juga di sini peran lembaga pendidikan. Nah, ini saya lihat universitas-universitas juga sudah membuat beberapa flyer, beberapa penjelasan, dan mereka menggunakan hasil-hasil risetnya untuk menyampaikan informasi. Saya kira ini sudah langkah yang sangat baik bagaimana lembaga pendidikan berkontribusi untuk memperkuat ya edukasi ya terkait dengan edukasi bahaya ini. Kira itu. Yang ketiga itu saya kira kebijakan yang
menguatkan ketersediaan dan keandalan infrastruktur penanganan COVID. Ya, walaupun ini kalau sejak awal sudah ada relokasi anggaran, insentif tenaga kesehatan, izin impor dan sebagainya sudah, dan kemarin ditambahkan dengan penerbitan Perpu terkait dengan kebijakan keuangan negara gitu ya. Saya kira ini sudah sangat jelas, dan ini yang penting kita perlu juga mengawal mengawal implementasinya. Jangan sampai ini sebetulnya sudah peluang yang baik untuk memperkuat ketersediaan dan keandalan infrastruktur sebetulnya penanganan COVID ini. Lalu yang keempat adalah yang mungkin penting juga kita lihat adalah kebijakan nasional yang menjamin kepastian kelangsungan distribusi barang dan jasa. Barang ya, terutama kebutuhan pokok, termasuk kebijakan memobilisasi industri yang berpartisipasi sementara, ya, yang tidak langsung berhubungan langsung berpartisipasi untuk terlibat memproduksi misalnya secara massal peralatan-peralatan pencegahan dan sebagainya. Saya kira beberapa hal ya yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, nanti selanjutnya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya kira begitu Mbak Ina, ya, terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ina. Ya, Mbak moderator, saya kembalikan. Ya, baik Bu Ambar, terima kasih. Saya mencatat banyak catatan nih, kira-kira dimulai dengan saya membayangkan a lighter note on government response. Jadi ya, kalaupun ya in denial, tapi kemudian dengan adanya Kepres dan Wisma Atlet yang cepat siap untuk menjadi rumah sakit untuk penanganan COVID, itu kira-kira ya bisa diapresiasi ya Bu ya. Lalu kemudian ada ternyata in denial itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah kita, tapi pemerintah kolonial juga melakukan hal yang sama. Ya, waktu itu. Di awal-awal COVID ini saya juga mencari-cari bagaimana Spanish flu dulu itu berlangsung. Dan yang paling penting adalah ini masalah yang memang dari awal kita soroti adalah lemahnya koordinasi pusat dan daerah, adanya kebutuhan komitmen yang strategis, komprehensif dari semua level pemerintah. Dan yang terpenting lainnya mungkin adalah peran lembaga pendidikan. Kira-kira ini salah satu upaya Visipol UGM untuk menjawab itu, bukan Bu ya? Iya. Nah, ini diskusi ini saya kira ide yang sangat baik ini Pak Dekan dan tim dekanat yang menginisiasi diskusi ini. Saya kira peran pendidikan tinggi ini penting ini di sini. Ya, mungkin itu untuk menyingkat waktu langsung kita buka aja 3 penanya pertama untuk sesi tanya jawab. Mungkin kan ini yang Asus yang pertama. Oke. Makasih Mbak Ina. Bisa connect Mbak? Bisa didengar ya. Oke. Terima kasih Mbak Ina. Kangen nih dengan para guru kami nih. Pak Irwan, Prof. Halo. Ya, ketemu lagi Pak. Ya. Pak Kumoro dan Mbak Ambar. Sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ambar tadi yang terakhir ya, bahwa kita memang Indonesia lagi kena pagebluk ini ya. Makanya muncul orang Jawa itu punya sayur 7 rupa ya Bang ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu biar yang lain juga kenal. Mungkin sebutkan nama dan asalnya. Oke, nama saya Agustinus. Saya alumni MAP sekarang di LAN Jakarta. Oke. Yang pertama tadi saya setuju bahwa kita sedang kena pagebluk. Kemudian ada empat hal yang mungkin kita catat sebagai kondisi existing sekarang ini. Kita harus mengakui bahwa birokrasi kita saat ini memang sedang gagap ya. Gagap di tingkat pusat maupun di daerah. Ini kelihatan sekali pada awal-awal masa ini kita. Kemudian yang kedua, nampaknya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah itu tidak berdasarkan pada evidence atau tidak ada evidence-based policy. Sangat lemah sekali. Memang benar ini kayaknya kebijakan yang trial and error ya Mbak ya. Kemudian yang
ketiga, pemerintah kita tidak well prepare dalam menangani kasus-kasus ikutannya. Kemudian yang terakhir, komunikasi publik kita masih lemah, yaitu antara para Pak Presidennya sendiri, para menterinya, kemudian juru bicaranya, kayaknya masih ada sesuatu sekat yang tidak sama gitu loh informasinya. Tadi juga sudah disinggung oleh Mas Irwan. Nah, keempat hal tersebut membuat kita masyarakat itu menjadi kebingungan, publik itu menjadi bingung dalam arti kita mau menjaga kesehatan kita atau kita mau tetap dapat makan kehidupan kita gitu loh. Makanya kemarin perintah-perintah atau imbauan untuk stay di rumah, untuk bekerja di rumah itu tidak bisa kita lakukan secara penuh karena kita mikir saya mau sehat apa saya mau makan nih. Nah, ini yang membuat publik kita bingung. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita dan harus kita carikan solusinya itu seperti apa yang harus kita lakukan untuk saat ini. Beberapa kebijakan yang sudah dihasilkan oleh pemerintah cukup bagus dan cukup berani dalam tanda kutip ya. Cuman akan menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Payung-payung kebijakan yang hari ini atau kemarin itu dikeluarkan itu belum operasional. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah nanti dampak-dampak ikutannya itu sudah diperhitungkan? PP tidak mungkin dilaksanakan kalau tidak ada aturan teknisnya. Nah, saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama terkait dengan kebijakan yang melibatkan quadruple helix, yaitu melibatkan pemerintah, masyarakat, industri maupun akademisi. Tadi juga disinggung oleh Mbak Ina ya, bahwa akademisi itu punya tanggung jawab besar nih untuk ikut terlibat. Tapi bagaimana caranya mengkoordinasikan antara pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian dari private, kemudian para akademisi ini sehingga nanti kebijakannya menjadi bagus, ini yang perlu kita diskusikan. Kemudian yang berikutnya, mohon para pengambil kebijakan ini nanti menggunakan evidence-based policy. Kalau kita tidak melakukan evidence-based policy, artinya hanya kira-kira aja, penerawangan aja, nanti kebijakan kita tidak akan valid. Artinya satu kebijakan muncul nanti akan direvisi, dianulir. Satu pernyataan akan dianulir lagi, salah ketik kayak atau apa, seperti itu. Nah, inilah yang nanti mungkin bisa menjadi pemantik diskusi kita. Bagaimana kita menyambungkan 4 pilar dalam kehidupan birokrasi kita, pemerintah, masyarakat, industri, dan akademisi untuk bisa mengatasi pagebluk yang terjadi di Indonesia saat ini, supaya masyarakat kita lebih aware dengan imbauan-imbauan pemerintah itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat kita. Mungkin itu dulu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agustinus. Tadi ada 4 poin ya, tapi yang utama adalah bagaimana sih mengkoordinasikan pemerintah, akademisi, masyarakat, dan industri di era pagebluk ini. Itu pertanyaan pertama, mungkin saya buka untuk yang kedua. Langsung mungkin ke respon kedua. Oke. Sebenarnya saya ingin singkat aja ya. Mau perkenalan diri dulu mungkin, Mas? Ya. Nama saya Mikael Dito, saya dari DPP Angkatan 2017. Saya ingin bertanya, karena kemarin kan saya sering karena lagi kondisinya isolasi diri ini selama 2 minggu ini, saya kan juga buka-buka Twitter ya. Saya menemukan bahwa ada beberapa masyarakat sipil yang menggunakan APD seperti baju hazmat untuk digunakan ke supermarket. Itu viral beberapa waktu yang lalu. Nah, selain itu, di sisi lain, para tenaga medis sedang kelangkaan APD. Bahkan ada yang memodifikasi APD-nya menggunakan jas hujan. Nah, saya ingin bertanya, apakah kebijakan mengenai APD ini terkhusus untuk yang warga sipil, itu apakah sudah diatur? Karena saya juga melihat sendiri waktu kemarin saya berbelanja di salah satu supermarket, saya juga melihat masih banyak masyarakat sipil yang menggunakan masker medis. Sedangkan masker medis itu lebih cocok untuk digunakan ke tenaga medis. Jadi, ya seperti itu kurang lebihnya. Apakah sudah ada kebijakan mengenai APD terkhusus untuk masyarakat sipil? Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung ke penanya selanjutnya, yaitu Pak Wawan.
Silahkan. Halo Mbak Ina. Ya Pak. Terima kasih. Nama saya kan paling di bawah, jadi nggak Ya, maaf ya deteksi Pak. oleh Mbak Ina itu. Oke, Baik, Pak. terima kasih Mas Irwan, Mas Kum, dan Mbak Ambar. Ada beberapa hal ini mungkin yang bisa kita perdalam untuk proses diskusi. Pertama, kita tahu bahwa situasi COVID-19 yang sekarang terjadi ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba, karena sejak Desember sudah ada tanda-tanda itu. Pertanyaannya, Mas, kira-kira yang bisa kita diskusikan, mengapa sih pemerintah kita kelihatannya agak ignoran terhadap situasi ini? Kira-kira dari sisi analisis kebijakan publik, mengapa sih sebuah situasi yang most likely akan terjadi kok tidak menjadi perhatian? Nah, ini saya kira penting untuk ke depan menjelaskan bagaimana sebuah situasi krisis, khususnya yang bisa diprediksi, ini ditangani. Karena ini kan beda banget dengan gempa bumi yang sama sekali tidak diprediksi. Justru kalau pandemi ini kan bisa kita prediksi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam prosesnya, bagaimanapun juga kan ini ada perubahan-perubahan kebijakan, baik itu di level nasional maupun di level daerah. Ada semacam proses policy learning lah yang terjadi. Nah, dari proses policy learning yang sudah berlangsung selama 1 bulan ini, kira-kira situasinya seperti apa ini yang bisa kita jelaskan? Apakah kita menuju pada sebuah kebijakan yang semakin terintegrasi dan semakin jelas, ataukah justru ada banyak ketidakjelasan? Ini penting karena kelihatannya situasi pandemi ini kan belum mencapai puncaknya ya. Artinya preparedness yang tadi disampaikan oleh Mas Kum untuk mencapai puncak ini yang kira-kira bisa kita analisis. Poin ketiga, dalam situasi krisis apapun, saya kira leadership menjadi salah satu kata kunci. Nah, apakah ada dilema-dilema leadership yang sebenarnya sedang dihadapi oleh pemerintah kita terkait dengan penanganan situasi sekarang? Mengapa? Saya kira kegagalan leadership ini akan menjadi akan menghasilkan krisis yang berikutnya, entah itu krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah, entah itu krisis politik yang lebih besar, dan dampak dari keseluruhannya akan menjadi krisis sosial yang juga luar biasa. Nah, mungkin kalau bisa dianalisis dimensi leadership ini saya kira juga menarik. Itu Mbak Ina kira-kira 3 poin yang mungkin bisa kita gunakan untuk memperdalam diskusi. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Wawan. Mungkin mau langsung direspon oleh Pak Irwan, Pak Kum, dan Bu Ambar 3 pertanyaan ini. Ya. Boleh Mbak Ina. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Ina, juga Bapak Ibu teman-teman yang sudah tadi memberikan komentar, juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Ada banyak pertanyaan menarik yang nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Yang pertama saya ingin merespon pertanyaan dari Mas Dito ya, dari DPP 17 tadi, terkait dengan fenomena yang menarik di Indonesia tentang memang APD, alat pelindung diri itu langka, terutama di banyak rumah sakit sudah mulai diserukan. Kemarin sempat muncul simpang siur IDI menyatakan tidak akan menangani krisis ini kalau tidak disediakan APD dan sebagainya, kemudian diralat. Nah, memang seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan masyarakat yang menggunakan APD ini sendiri menjadi kebingungan karena dari sumber utamanya, misalnya kalau kita ikuti tadi yang disinggung tentang masyarakat tadinya oleh WHO itu dihimbau atau diharapkan tidak menggunakan masker yang operasi itu, yang katanya menurut WHO itu hanya efektif apabila dipakai oleh petugas kesehatan itu ya. Nah, namun belakangan kalau nanti Mas Dito mengikuti atau membaca artikel-artikel yang dipublikasikan di berbagai macam media internasional, nampaknya juga seruan WHO ini menimbulkan kebingungan gitu ya.
Di satu sisi dia mengatakan bahwa masker itu efektif untuk para petugas di rumah sakit, tetapi mengapa tidak efektif ketika masyarakat biasa itu menggunakan? Ini kan pesan yang tidak jelas itu ya. Yang kalau di dalam rumah sakit saja efektif, mestinya kalau di luar jadi lebih efektif itu bagi masyarakat. Akhirnya itu menjadi tidak dipercaya itu ya. Nah, belakangan memang diralat karena fenomena Asia dan Eropa berbeda. Asia, masyarakat Asia itu Cina, Jepang, dan termasuk di Indonesia, masyarakat itu punya kesadaran untuk menggunakan masker di mana-mana. Dan nampaknya itu cukup membantu di dalam mencegah transmisi penularan coronavirus ini dibanding di Eropa dan Amerika yang di awal-awal masyarakat mereka agak enggan menggunakan masker ini, yang memang itu cukup merepotkan gitu ya kalau kita menggunakan masker. Ini contoh bahwa pesan kebijakan yang tidak jelas disampaikan kepada publik itu menimbulkan kebingungan, dan publik akhirnya mengambil solusi sendiri-sendiri karena tidak ada trust itu ya, apakah dia akan mempercayai pesan yang disampaikan oleh pemerintah atau otoritas internasional seperti WHO. Namun belakangan ketika itu diikuti ternyata yang dia sampaikan itu belum proven juga itu ya, dan pesannya itu memang mendua. Sebetulnya mungkin maksud tersembunyinya adalah agar tidak terjadi rush, semua orang menggunakan APD atau menggunakan masker sehingga petugas medis itu menjadi langka. Tapi di sisi yang lain ternyata terbukti bahwa ketika di Asia masyarakat itu, terutama ini yang menjadi perspektif itu di Jepang, yang bahkan sebelum krisis corona ini masyarakat Jepang itu sangat tertib menggunakan masker, dia konsumen masker per kapita di Jepang itu sangat tinggi. Itu menjadi salah satu faktor penjelas yang membuat mengapa misalnya penyebaran coronavirus di Jepang kemudian belakangan bisa mulai dikendalikan. Jadi intinya kalau dari sisi kebijakan publik sangat penting bagi seorang policy maker itu menyampaikan pesan dengan jelas, kemudian komunikatornya itu juga yang dari pihak yang kredibel. Kalau yang menyampaikan pesan itu adalah Menteri Investasi, saya kira tidak akan dipercaya karena Menteri Investasi nggak ada hubungannya dengan urusan kesehatan. Yang harus menyampaikan ini harus Menteri Kesehatan. Jadi komunikatornya kredibel, dan message yang disampaikan juga jelas dan itu konsisten, tidak berubah-ubah. Itu dari sisi kalau kita analisis dari sisi isu kebijakan publik. Kemudian yang kedua tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Agus ya, Mas Wawan itu tentang tidak tiba-tiba sebetulnya kasus ini kan tadi di awal sudah saya sampaikan muncul di China, kira-kira kita itu punya window of opportunity sekitar 2 bulan untuk sebelum virus itu sampai di Indonesia, kita harusnya bisa lebih siap di dalam menghadapi itu. Tapi sekali lagi kalau kita bicara policy making, setiap kebijakan itu akan direspon kalau memang momentumnya itu tepat gitu ya. Nah nampaknya pemerintah saat itu masih ragu-ragu, masih kebingungan. Yang di satu sisi Presiden dan kabinetnya itu ingin lari cepat di dalam berbagai macam kampanye Pilpres, menjanjikan pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai cukup tinggi gitu. Tadinya 5 tahun sebelumnya itu 7% tidak tercapai, mungkin maksudnya ingin mencapai itu gitu ya. Nah, tetapi ketika ada ada kasus coronavirus ini di Wuhan dan nampaknya belum sampai ke Indonesia, maka Presiden dan kabinet nampaknya ragu-ragu apakah ini harus merespon krisis ini yang itu mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan janji-janjinya, atau tetap konsisten untuk memenuhi janji mengejar pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan ingin memanfaatkan momentum krisis corona ini. Nah, keraguan itu baru mulai terjawab manakala yang mengalami krisis tidak hanya negara Asia tetapi juga Eropa dan Amerika, dan itu menjadi justifikasi kalau Presiden dan Kabinet merevisi tidak mencapai pertumbuhan ekonomi, karena semua negara di dunia ini hampir pasti tahun ini tidak akan tumbuh positif gitu ya. Kalau dari Kompas kemarin muncul revisi yang positif itu di
India, Cina, dan Indonesia. Indonesia itu akan sekitar tumbuh 1%, jauh dari target yang dijanjikan tadinya itu 5,1%. Nah, sementara negara-negara yang lain itu akan minus, Australia, Kanada, Jepang, dan sebagainya. Nah, ketika semua sudah mengalami problem yang sama, pemerintah kita baru cukup berani gitu ya untuk melakukan perubahan kebijakan, karena nanti tidak takut dalam tanda kutip disalahkan gitu ya, atau kemudian menjadi kritik masyarakat dari janji yang tadinya mau tumbuh 5,1%, sekarang 1% tuh menurut perkiraan. Nah, ini akan justified ketika memang krisisnya di mana-mana, bahkan yang lain itu lebih parah. Nah, akhirnya tidak heran kalau tadi Mas Awan juga menanyakan policy learning-nya itu seperti apa. Kemudian dari meskipun pelan-pelan belajarnya agak lama, dan setelah berani menerima tantangan nanti akan disalahkan karena tidak mampu mencapai pertumbuhan yang dijanjikan, karena negara yang lain juga begitu. Kalau kita dengar, pemerintah kemudian baru mengalihkan targetnya dari tadinya fokusnya ke ekonomi, kemudian mengalokasikan 405,1 triliun untuk menangani krisis ini. Jadi ini pergeseran, baru ada momentum dari tadinya pemerintah ragu-ragu untuk mengalihkan fokus kebijakannya. Setelah ada momentum, hampir semua negara juga mengalami nasib yang sama, dan rakyat tidak akan mempersoalkan itu, baru kemudian pemerintah kita baru mulai agak berani kemudian membuat kebijakan baru tadi. 405 triliun itu akan dialokasikan tidak pada ekonomi, tetapi untuk bidang kesehatan, untuk perlindungan sosial, kemudian insentif fiskal bagi yang saya kira dua yang terakhir itu lebih ke arah ekonomi, insentif fiskal bagi banyak usaha, terutama usaha kecil, kemudian juga untuk program pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau kita bicara kebijakan publik, memang kalau belum muncul peluang untuk memanfaatkan situasi itu, maka kebijakan belum akan dibuat. Nah, tentu memang tadi leadership menjadi penting. Tadi yang ditanyakan tentang dilema kepemimpinannya itu ya. Bagi presiden itu tadi dengan sangat prudent ya. Saya kira presiden hati-hati untuk belajar dari krisis ini, mana yang harus dilakukan itu ya, sangat hati-hati sekali. Dan setelah cukup yakin, baru tadi saya sampaikan dibuat kebijakan untuk memberikan insentif yang 400,5 triliun itu. Saya kira itu Mbak Ina, mungkin yang lain Bu Ambar dan nanti Pak Kumoro bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Erwan. Atau Bu Ambar ingin menambahkan? Aku mau saya dulu. Oke, saya dulu ya, Mbak Ina ya. Oke, Bu. Ya. Iya, saya kira saya menggarisbawahi tadi Pak Mas Erwan tadi menyampaikan kait dengan pertanyaan dari Mas Wawan ya. Saya kira sudah cukup jelas tadi. Lalu satu hal yang tadi sepertinya mungkin belum terjawab, itu ketika Mas Wawan menanyakan persoalan terkait dengan prediksi. Kalau bencana alam itu kadang-kadang susah diprediksi ya, seperti itu. Tetapi kalau ini sebetulnya kendati pun ini bahayanya juga sama, ya, istilahnya sama-sama bahaya lah untuk kita. Kalau untuk wabah relatif bisa diprediksi, tapi kalau mungkin bencana fisik atau agak sulit ya, kadang-kala tiba-tiba saja seperti itu. Nah, saya kira saya kembali juga ke tadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait dengan pembelajaran ya. Jadi policy learning dan evidence, saya terkait dengan pertanyaan Mas Agustinus tadi dari LAN evidence base ya. Saya kira data yang sudah kita miliki sebetulnya kita sudah punya cukup bekal untuk mempelajari lagi. Sehingga step-step dan sebagainya itu kita walaupun bisa saja kita ada salahnya, aku tidak sempurna pasti, tapi yang jelas kita memang perlu menjadi warga pembelajar. Ini rupanya yang
selama ini mungkin mungkin kurang ya. Jadi karena beberapa hal peristiwa masa lalu yang sebetulnya bisa kita pelajari walaupun dalam konteks yang berbeda itu kadang-kadang kita sudah lupa sama sekali. Contoh tadi yang saya sampaikan terkait dengan Pagebluk ya, sebetulnya cerita sejarah itu sudah banyak ditulis oleh banyak orang. Cuman mungkin kita ya tidak cukup, entah tidak merasa itu tidak penting ya. Jadi untuk baca sehingga kita jadi sulit belajar dari mengambil hikmah atau belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah ada. Nah, kejadian yang seperti bencana fisik ya, saya kira walaupun bukan bidang saya terkait dengan bencana alam, ini saya kira juga dengan bacaan yang sangat banyak, dengan expose data yang luar biasa, kita sebetulnya sudah sedikit demi sedikit bisa belajar juga dari situ. Itu. Lalu pertanyaan dari Mas Agustinus terkait evidence base, saya kira betul Mas, saya setuju bahwa kebijakan itu memang ya berbasis evidence itu lebih mantap lah daripada berbasis opini. Ya ceritanya begitu. Kan beberapa kebijakan kadangkala berbasis opini. Ya ini saya mengutip dari beberapa bacaan ya yang itu. Nah, evidence based policy menjadi sangat penting. Walaupun di sini tadi kita harus bekerja sangat cepat, mengambil kebijakan kan memang harus berpikir cepat, bekerja cepat dan memutuskan dengan cepat. Tapi saya juga mengutip apa yang pernah dikatakan Mas Erwan sebagai dekan waktu itu di awal-awal. Lebih baik kita cepat daripada menyesal. Saya kira saya ingat ya daripada menyesal di kemudian hari. Jadi kita perlu menyempurnakan ya beberapa hal memang perlu kita lakukan. Tapi paling tidak yang jelas kita harus mengambil pelajaran dari situ. Oleh karena itu sebetulnya sekali lagi edukasi itu edukasi sosial terkait dengan bahaya, entah itu fisik, entah itu bahaya wabah dan sebagainya. Itu harus terus-menerus dilakukan dan saya kira juga Jepang, Korea itu Jepang terutama itu sangat belajar terkait dengan bencana alam. Akhirnya ketika ada bencana alam ya saya pernah ngalaman di lantai 10 goyang seperti itu, lihat tenang dan sebagainya. Saya sudah cemas luar biasa di lantai 10. Orang Jepang itu tenang, bahkan yang dibunyikan oleh pemilik gedung yang tinggi sekali itu musik yang membuat kita tenang. Artinya mereka sudah belajar lagi bagaimana menghadapi bencana seperti itu. Nah, saya sangat berharap juga tidak hanya kita mengharap kepada para leader ya, para pengambil kebijakan, para elit, tapi juga kita semua kita memang perlu meyakinkan diri bahwa belajar itu penting. Menjadi pembelajar itu menjadi bagian yang semas lah untuk kita semua. Apalagi kita bekerja bersama saya, Mas Erwan, Mbak Ina dan kawan-kawan, Pak Moro, kerja di lembaga pendidikan, ya itu tanggung jawab kita semuanya. Juga kita belajar terus ya agar bisa kita juga bisa berbagi informasi yang berbasis analisis dan evidence. Sementara itu dulu, mungkin Pak Gung akan menambahkan, monggo. Itu Mbak Ina. Ya, gambar. Pak Kum, silahkan Pak. Baik, nah yang tadi juga disampaikan oleh Pak Agustinus tadi, saya kira kita betul setuju pentingnya evidence based policy. Pada saat yang sama, budaya fact check itu juga perlu kita edukasi terus, kita sampaikan dalam edukasi secara publik, karena kebiasaan kita di masyarakat yang masih sering terbawa oleh hoax itu membuat kemudian masyarakat panik, masyarakat melakukan sesuatu yang tidak perlu. Dan saya masih melihat di sini peran Kominfo mungkin belum betul-betul optimal untuk mengurangi hoax dan juga begitu banyaknya keributan karena buzzers atau pendengung yang ada ini. Mungkin ini bagian dari yang nanti akan
bahas dalam serial diskusi Visipol selanjutnya. Tetapi saya kira ini penting. Kalau dulu kemarin sebelum Pilpres itu kan Kominfo sangat kuat. Kalau yang dikata ada orang yang menyebar hoax langsung kemudian bisa di take down beritanya. Kemudian buzzer juga bisa take down. Tidak seperti sekarang ini begitu banyak berita-berita itu yang menyebabkan masyarakat yang tetap stay home saja, kemudian banyak penyakit muncul. Salah satunya adalah asam lambung meningkat karena begitu banyak kecemasan yang tidak perlu. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi, Mas Wawan tadi tentang bagaimana ini situasinya itu kan sebenarnya sudah jelas. Kita punya waktu cukup untuk mempersiapkan diri dan sebenarnya sudah bisa diprediksi. Tapi toh tetap responnya juga terlambat. Nah, ini karena memang seperti saya katakan tadi, kita tidak terbiasa dengan menggunakan betul-betul reserve. Sistem pemerintahan kita itu track-nya itu satu saja. Tidak ada track cadangan, di mana kalau kondisi darurat, kita harus kemudian segera beralih ke switch ke darurat. Kita lihat tempo hari ketika Jakarta mengalami pemadaman listrik, betul-betul kita kelabakan karena tidak mengantisipasi bahwa padamnya listrik itu ada konsekuensi dengan orang tidak bisa melakukan transaksi secara online, ATM juga tidak berfungsi, banyak kebijakan publik yang tidak bisa jalan, transportasi macet, dan sebagainya. Sesuatu yang sebenarnya kita perlu belajar dalam hal ini yang tadi saya sampaikan, disaster preparedness kita itu yang saya kira masih merupakan titik lemah dalam sistem perumusan kebijakan publik maupun sistem manajemen publik kita. Kalau soal leadership, saya kira nanti Mas Wan dan timnya di Departemen Politik bisa betul-betul melihat apa sih kendalanya, mengapa kemudian kita betul-betul tidak bisa mendapatkan leadership yang bisa kita andalkan, dan juga sistem koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kalau soal lockdown saja kita lihat pemerintah daerah kan macam-macam inisiatifnya. Dan kemudian kalau kita lihat ini ada kota Tegal yang melakukan lockdown, ada yang sebagian parsial, bahkan ada Pemkab Gayo Lues itu di Aceh itu yang sudah mengatakan konon saya akan melakukan lockdown, semua dari luar akan kita hambat, kita tidak perkenankan masuk. Tapi masalahnya adalah kalau betul-betul di lockdown, siapa yang akan mensuplai logistik, makan, dan sebagainya dari warga yang terkunci di dalam karantina. Ini kan juga masih belum betul-betul diperhitungkan. Lalu kalau tadi pertanyaan apa prediksinya, saya kira kita perlu betul-betul ke depan, ini karena belum sampai betul tanda-tanda untuk sampai puncak, betul-betul ini efisiensi respon tetap kita perlukan, kita perlu bergerak cepat. Dan selanjutnya pemerintah juga harus mempersiapkan diri tentang bagaimana menganggarkan stimulus ekonomi pasca bencana. Ini juga saya kira di luar komitmen yang 405,1 triliun, ada kebutuhan besar untuk membuat supaya kita semua itu bisa paling tidak jangan sampai negatif kalau kita tumbuh. Sekarang ekonomi kita sudah jelas bleeding karena 17.000 lebih tingkat kursnya, IHSG macet, semua sektor ekonomi macet, begitu banyak pengangguran, terutama mereka yang bekerja di sektor pariwisata, sektor jasa transportasi, sektor perdagangan, sektor kuliner itu sangat terpukul karena ini. Setelah ini selesai, masih ada kebutuhan yang sifatnya emergensi untuk mengembalikan ekonomi. Tapi sementara sekarang ini kita harapkan pemerintah bersama-sama masyarakat kita saling belajar, saling mendukung, dan ini saya kira perlu modal sosial yang kuat. Tidak mungkin kita membiarkan pemerintah bekerja sendiri. Masyarakat juga harus kemudian ada inisiatif untuk saling membantu dari sebagian teman yang kehilangan pekerjaan, mahasiswa yang kesulitan keuangan di kos, tetangga kiri kanan yang kemudian juga kehilangan modal untuk berdagang karena tidak mungkin lagi berdagang. Pekerjaan yang bisa kita pikirkan untuk membantu mereka. Pada intinya pada situasi seperti ini memang kita perlu solidaritas nasional yang sangat kuat karena itulah yang kita perlukan sekarang ini. Memang kemudian evaluasi kebijakan kita perlukan, tetapi saya kira dengan modal sosial yang kuat mudah-mudahan kita bisa melalui badai
COVID-19 ini dengan lebih baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saya tambahkan dari tanggapan dari para penanya. Terima kasih Mbak Ina. Ya, terima kasih Pak Kum. Sedikit menambahkan Mbak Ina. Oh ya, siap. Silakan Pak Erwan. Sedikit lagi ini untuk yang pertanyaan dari Mas Wawan tadi ya. Jadi kalau kita lihat mengapa pemerintah di awal ragu-ragu, kalau secara teoritis, kalau kita bicara tentang policy making itu agenda kebijakan akan terbuka kesempatannya kalau ada 3 kesempatan gitu ya. Yang pertama, kalau masalahnya sudah sangat serius itu, atau kalau dari yang sisi policy itu masuk di prolegnas misalnya. Yang ketiga adalah situasi politik yang membuat sebuah persoalan harus dibahas. Nah, kalau dilihat dari perjalanan bagaimana pemerintah menangani krisis coronavirus ini, nampaknya di awal 2 bulan yang lalu itu kesempatan itu belum muncul secara bersamaan itu ya, karena ketika negara lain, Cina sudah mengalami masalah, di Indonesia itu belum ada yang positif, sehingga yang disebut sebagai problem stream-nya belum muncul. Apakah memang benar-benar ada nih ya masalah di Indonesia terkait dengan krisis? Nanti sudah dicadangkan sekian triliun, ternyata nggak ada krisis, sehingga bisa jadi pemerintah akan disalahkan dalam artian tujuan tadi pertumbuhan ekonomi nggak tercapai, uangnya dianggarkan untuk krisis, ternyata krisisnya nggak ada. Jadi masih ragu-ragu di awal-awal itu. Kemudian dari sisi politik juga nampaknya begitu, belum ada kan politik yang bulat bahwa masalah ini serius dan semua elemen bangsa sepakat dengan pemerintah untuk menangani ini. Nah, baru setelah tanggal 2 Maret mulai ada positif, kemudian makin meningkat dalam 1 bulan ini sudah dari 2 kasus positif di Depok menjadi lebih dari 1.500. Nah, nampaknya semua elemen bangsa itu mulai sadar bersatu gitu ya. DPR utamanya juga setuju bahwa kita harus satu kata untuk menangani kasus ini. Sehingga secara politik itu menjadi peluang bagi pemerintah untuk dia mengalokasikan banyak sumber daya untuk mengatasi ini. Jadi ada window of opportunity yang terbuka tadi dari masalahnya memang sudah konkret dan secara politik dukungan itu banyak mengalir kepada pemerintah, sehingga makin ke sini pemerintah terutama Presiden saya kira makin tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan itu. Jadi itu yang membuat kalau kita pelajari itu tadi nampaknya menjadi kayak lambat sekali itu ya. Tapi ya itulah memang policy making membutuhkan tadi peluang untuk sebuah masalah itu kemudian bisa dikonversi menjadi kebijakan. Terima kasih Mbak Ina. Terima kasih tambahannya Pak Erwan. Mungkin langsung saja saya mau tawarkan sesi kedua karena waktunya sudah tinggal sedikit. Tadi ada atas nama Rirel Sukmana itu yang pertama, dan yang kedua mungkin saya cukupkan yang sudah raise hand sejak awal ya. Dan yang kedua itu adalah Mas Gafar. Mungkin singkat saja langsung to the point komentar atau pertanyaannya. Bisa dimulai dari Mas Sukmana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Selamat siang. Saya mau menanyakan terkait ini Pak. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin. Nama saya Rirel Sukmana. Saya MAP kelas Bappenas angkatan 2012. Saat ini di ASN. Terkait komunikasi kebijakan dan sinkronasi kebijakan dalam menghadapi COVID-19 Pak. Selama ini kan kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan seringkali diturunkan sampai ke tingkat satuan kerja terkecil. Dan biasanya berkaitan dengan tema atau momentum tertentu. Nah, dalam hal ini kan, dalam kasus ini biasanya dikaitkan dengan COVID-19. Sudah ada beberapa keputusan untuk merelokasi anggaran untuk mensinkronasikan dengan kegiatan yang berhubungan dengan COVID-19. Akan tetapi karena ini dan berkaitan juga dengan evidence base yang tadi disampaikan oleh Pak Agustinus, karena ini adalah penyakit baru dan isu baru, informasinya sering berubah-ubah dan seringkali banyak unit kerja itu yang nggak ada hubungannya dengan COVID-19, dan ini akan menjadi masalah
tersendiri nantinya jika kita membuat kebijakan yang atau kegiatan yang ternyata setelah ada evidence baru itu nggak ada COVID-19. Contohnya dalam hal perubahan iklim misalkan. Di perubahan iklim memang perubahan iklim itu salah satu dampaknya adanya penyakit-penyakit baru. Tetapi terkait dengan COVID-19 tidak ada bukti sampai sekarang bahwa itu berkaitan dengan perubahan iklim. Yang ada malah karena nggak ada COVID-19, polusi turun misalkan. Nah itu akan menjadi blunder tersendiri nantinya. Intinya seperti itu Pak, berkaitan dengan sinkronasi kebijakan dan komunikasi antar lembaga mungkin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ral Sumbana. Mungkin langsung Mas Gafar. Terima kasih. Kedengaran nggak, Nak? Kedengaran, Pak. Terima kasih para narasumber. Saya tertarik dengan agenda setting elit politik ya, yang bagi saya membingungkan ini, karena nampaknya ada dua preferensi. Satu ada yang save life first, ada aliran lain yang save the economy. Dan itu betul-betul kelihatan bertarung. Masalahnya kadang-kadang pertarungannya kelihatan betul itu balik-balik lagi ke pertarungan Pilpres 2019. Nah, ini dari segi manajemen gitu ya. Bagaimana kita menjelaskan itu? Bagaimana agenda setting yang tidak bisa disepakati di kalangan elit politik? Gitu aja, Nak. Makasih. Oke, terima kasih Mas Gafar. Mungkin bisa langsung direspon, Bapak dan Ibu. Ya, silahkan Prof. Kum duluan. Oke. Baik, saya akan coba kutip ini, terutama untuk yang kedua dulu ya, Mas Gafar, soal agenda setting. Kalau kita lihat buku klasik dari agenda setting dari tulisan John Kingdon itu, ditulis tahun 80-an, sekarang belum banyak lagi yang baru literatur tentang agenda setting. Windows of opportunities itu biasanya muncul karena memang ada istilahnya coupling ya, ada keserentakan. Segala macam kebetulan serentak ada kepentingan elit politik yang mengarah pada hal yang sama, ada masyarakat yang meminta kemudian dalam hal ini misalnya soal COVID-19 ini ada masyarakat yang minta segera pemerintah itu bertindak, sudah ada mulai muncul korban, lalu ada bahkan Sekjen WHO juga menelpon ke Presiden. Nah, keserentakan itu akan membuat kemudian memaksa pemerintah melakukan switching gitu yang tadinya kemudian semuanya masih berpikir tentang ekonomi, lalu sekarang yang penting adalah menyelamatkan nyawa. Tapi sekarang pun ini saya tidak betul-betul yakin bahwa kepala daerah itu juga punya pemahaman yang terutama kemudian daerah-daerah yang kemudian merasa wah saya masih jauh, saya masih misalnya daerah-daerah kami termasuk yang imunitasnya warganya berjauhan, dan kemudian persoalan terkait dengan kesehatan selama ini tidak masalah dan sebagainya. Nah ini mengakibatkan kembali keterlambatan respon dari kebijakan untuk kemudian memanfaatkan tadi Windows of Opportunity untuk agenda setting itu betul-betul kita ambil untuk menyelamatkan nyawa, tapi kembali lagi kepada istilahnya kondisi business as usual, kembali ke prioritasnya adalah ekonomi. Nah, padahal sebenarnya kemudian perumus kebijakan ini sekarang sedang bertaruh ini, apakah reputasi mereka itu tergantung sebenarnya pada penyelamatan ekonomi atau sebenarnya lebih kepada bagaimana saving life gitu ya, menyelamatkan nyawa banyak orang yang ada di dalam kondisi jelas risikonya cukup besar, walaupun tentu saja kita melihat data mengenai itu sebenarnya informasinya seperti tadi sudah banyak dibahas itu masih simpang siur. Saya tidak yakin apakah fatality rate yang lebih dari 9,8% itu sebenarnya merupakan kondisi real, karena dari pengalaman dari banyak negara yang terjadi sebenarnya adalah kelihatannya rate di Indonesia itu tinggi, tetapi jangan-jangan yang menjadi masalah adalah catatan mengenai COVID-19. Penderitanya itu banyak yang tidak tercatat,
atau cukup banyak yang sebenarnya sudah masuk suspek tetapi alat tesnya belum ada, dan karena itu ini yang menjadi persoalan. Nah, saya kira ini yang mudah-mudahan melengkapi wacana kita dalam proses perumusan kebijakan maupun dalam manajemennya, dalam hal implementasinya. Kita belum betul-betul punya pengalaman cukup untuk kemudian orang itu bergerak betul dari dalam hal ini mengedepankan ekonomi ke mengedepankan kesehatan masyarakat, ke penyelamatan. Dan ini yang saya kira masih akan terus menjadi perdebatan di banyak daerah, tidak terkecuali di DI sendiri kan kita masih ragu-ragu. Mengapa pemerintah kemudian tidak melakukan betul-betul kebijakan yang strict kepada para pendatang, pemudik, mereka hanya diimbau saja. Tidak ada alokasi anggaran untuk taruhlah mengumpulkan mereka di tempat yang jelas, lalu kemudian dites, rapid test. Kalau andai kata penderita itu memang tidak terjangkit, silahkan kembali ke kampung halaman. Tapi kalau terjangkit, mestinya ditahan untuk kemudian diisolasi. Tapi ini sekali lagi kan masalah prioritas, karena jangan-jangan prioritasnya masih soal ekonomi. Padahal sudah jelas-jelas saya katakan tadi, ekonomi kita sudah jelas bleeding. Sekarang yang terjadi mestinya adalah pengutamaan pada saving life. Nah, kemudian dari Mas Rial Sukmana tadi menanyakan tentang banyaknya satuan kerja pelaksana yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk menangani masalah COVID. Ini juga menjadi persoalan. Seringkali kalau kita itu bekerja dalam tahap daruratan, dalam tahap emergensi, satuan-satuan baru kemudian banyak dibentuk, lalu kemudian begitu kemudian kita selesai, kita tidak langsung kembali ke keadaan normal. Satuan-satuan baru itu masih saja bekerja, lalu kemudian membebani anggaran dan seterusnya. Demikian juga cenderung kalau kita melakukan kebijakan untuk menangani suatu persoalan, kita membentuk unit baru, tidak mengoptimalkan unit-unit lama yang sebenarnya barangkali bisa saja ditambahi dengan muatan tugas baru. Nah, ini memang dilema antara bagaimana kita mengkoordinasi dan sekaligus juga melakukan manajemen bencana. Padahal kita sebenarnya dalam hal undang-undang kebencanaan kita kan sudah relatif awal dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara misalnya saja. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang kebencanaan sudah ada. Kita juga sudah ada undang-undang tentang karantina wilayah, undang-undang tahun 2018. Dan ada begitu banyak perangkat yang sebenarnya kita bisa gunakan, tapi sayangnya sekali lagi perbedaan antara bagaimana kita melakukan manajemen mengurus kebijakan pada saat kondisi normal dengan kondisi tidak normal atau emergensi itu barangkali ini sesuatu yang kita perlu betul-betul belajar, dan sayangnya belajarnya harus begitu cepat karena kita tinggal menghitung beberapa hari lagi ini kemudian masih meningkat jumlah penderitanya, belum tahu kapan kita akan melandai atau kemudian bahkan menurun. Saya kira itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kum. Pak Erwan atau Bu Ambar ingin menambahkan? Ya, sedikit ya. Saya mungkin komentar sedikit Mas Gafar ya. Nah, ini saya juga membaca yaitu ternyata memang kontestasi antara save for life apa save for economy. Ya itu kalau save economy for life gitu ya, misalnya ya itu kan agak memang kita juga apa ya semacam apa ya, kita kalau disuruh milih itu ya gagap juga karena sama-sama penting misalnya. Tapi kalau Indonesia saya lihat itu di sini langkah-langkah yang belakangan ini sebagai tindak lanjut dari antisipasi dampak ini sangat jelas itu pada ekonomi. Misalnya memperkuat PKH dengan menambah manfaat kartu sembako, kartu prakerja, diskon gratis untuk tarif listrik, lalu keringanan pembayaran kredit, antisipasi kebutuhan pokok. Itu kan itu lebih banyak ekonomi ya. Mungkin
maunya juga biar mereka kelompok-kelompok yang memang akan terdampak parah itu mungkin juga dia akan save life. Tapi apa ya itu? Ya saya kira itu mungkin bisa kita lanjutkan untuk diskusi berikutnya kan ini soal pilihan juga kan itu terkait dengan apa koordinasi dan sebagainya. Dan yang lain adalah ini juga terkait dengan misalnya prioritas kebijakan. Sementara ini kita sudah tadi yang disampaikan oleh Pak Kumoro, kita punya undang-undang kebencanaan dan tapi selalu saja urusan kebencanaan itu tidak mendapat prioritas. Ya, dalam kebijakan pemerintah beberapa. Akhirnya setiap saat jadinya kita memasukkan tambahan baru. Walaupun tadi Pak Kumoro bahkan mengatakan wah duit pemerintah ini sudah mulai bleeding ini sekarang dan sebagainya. Dan saya kira ini juga terjadi tidak hanya di Indonesia ya, di banyak ini ada yang ngirim saya ini ceritanya banyak kajian yang mengatakan bahwa sekitar ratusan ya, mungkin 150 Pemda di seluruh dunia yang diteliti oleh peneliti bencana itu selalu melihat bahwa urusan kebencanaan baik mendadak maupun tidak mendadak itu sering kali tidak mendapatkan prioritas di dalam agenda pemerintah. Ya, jadi selain jelas ada persoalan terkait dengan constraint keuangan, terkait dengan kapasitas pemerintah, dan itu selalu terjadi di banyak negara. Ya, saya kira itu saja Mbak Ina. Cukup. Ya. Terima kasih Bu Ambar. Pak Erwan? Ya, menambahkan jawab pertanyaan Gus Ageng tadi ya. Saya kira ada beberapa hal yang membuat kelihatan sekali pemerintah itu seperti dilematis di dalam menghadapi krisis corona ini. Yang pertama, saya kira Indonesia mungkin belajarnya agak terlalu berlebihan di dalam mengharapkan bahwa kasus COVID ini akan mirip dengan kasus SARS dan MERS, karena waktu itu ada pandemi yang sama, mirip-mirip itu ya, SARS dan MERS. MERS itu menghantam Timur Tengah cukup parah gitu, tapi tidak sampai Indonesia. Indonesia itu dengar-dengar itu mungkin 1-2 kasus. Kemudian SARS juga begitu, yang mirip seperti sekarang, tetapi yang banyak terkena itu Asia Timur, Hong Kong terutama saya kira yang paling parah. Dan ketika kasus COVID ini muncul, Indonesia atau pemerintah berharap itu saya kira nanti akan seperti itu kira-kira. Sehingga sejak awal maka wacana yang dibangun tadi di awal saya katakan komunikasi yang disampaikan pemerintah itu mix antara ini nanti kita akan terkena bencana tapi juga berharap enggak itu. Jadi masih berharap seperti itu sehingga harapannya pemerintah masih bisa stick pada agenda ekonominya, masih bisa membuat mesin ekonomi tumbuh gitu ya. Dan orang-orang di sekitar pemerintah itu mungkin membisiki presiden untuk kita tetap di ekonomi. Saya kira juga karena mereka punya kepentingan pada bisnis mereka juga, sehingga pembisik di sekitar presiden mungkin mengatakan tetap ke ekonomi aja gitu ya. Karena belajar dari kasus MERS dan SARS itu. Nah, tetapi di konteks yang lain ada aktor-aktor yang sudah berpikir ke 2024 dan menggunakan peristiwa ini berharap akan ada momentum politik sehingga bisa untuk panggung politik di 2024. Jadi kita tahu ada rivalitas di Jakarta sana. Nah, sehingga ketika prediksinya beberapa negara makin terkena dan serius, terutama kemudian setelah di Eropa ya. Jadi setelah di Cina tiba-tiba muncul di Iran, kemudian muncul Italia, diikuti Spanyol dan Eropa sekarang menjadi epicentrum dan meloncat ke Amerika Serikat. Nampaknya ada yang memprediksi kasus ini akan serius di Indonesia. Jadi ada yang tadi pemerintah berharap ini tidak serius karena belajar dari kasus SARS dan MERS, tapi ada aktor lain yang berharap ini menjadi serius gitu ya. Akan menjadi momentum itu. Nah ini saya kira itu tadi tarik menariknya yang sejak awal sudah mengkampanyekan ya kita harus mengorbankan ekonomi, lebih fokus kepada mengatasi atau menyelamatkan kehidupan orang banyak. Sehingga kalau kita ikuti berita kan kemarin misalnya ada yang mengatakan
wah ini kok datanya keliru terus itu ya, yang korbannya di Jakarta itu kayak besar sekali itu, padahal datanya mungkin keliru melebihi data nasional. Jadi saya kira itu kita tidak bisa menafikan ada rivalitas di situ, ada yang berharap ini akan jadi krisis sehingga ada momentum politik dan sebagainya, sehingga itu tidak bisa kita nafikan karena sebagian ilmuwan politik di sini tahu ada banyak momentum yang bisa dipakai untuk ke 2024 meskipun ini baru 2020 gitu ya. Jadi makanya ini menjadi kompleks sekali dan tadi seperti saya katakan setelah problemnya menjadi konkret, menjadi real bahwa pemerintah punya justifikasi untuk mengalihkan prioritas dari ekonomi ke kesehatan itu pemerintah makin confident untuk tadi mengalihkan 405 triliun dari yang tadinya fokus untuk ekonomi menjadi 4 bidang ya, terutama lebih ke aspek penyelamatan kehidupan masyarakat kita. Jadi itu sangat rumit nampaknya ya, tumpang tindih antara isu kesehatan ya isu politik yang ada di sini. Dan belajar dari tadi mungkin overlearning lesson dari kasus SARS dan MERS, kita menjadi overconfident bahwa Indonesia imun itu nggak akan terkena itu ya. Ternyata enggak. Jadi ya itulah yang terjadi. Saya kira menarik untuk terus kita pelajari. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Pak Erwan, terima kasih Pak Kum, terima kasih Bu Ambar. Mungkin saya menyingkat, merangkum diskusi panjang menarik kita hari ini, pembuka webinar yang cukup luar biasa. Tadi kita sudah membahas bagaimana dimulai dari kronologis, bagaimana fase in denial, kalau boleh saya kira-kira gambarkan sedikit, mungkin yang in denial bukan hanya Indonesia. Saya sering ketawa mendengar bagaimana Donald Trump merespon COVID yang ada di Amerika, sampai akhirnya angka di sana jauh meledak seperti saat ini. Lalu kemudian tadi ada diskusi panjang tentang evidence-based policy. Tapi yang mungkin menarik adalah saya berpikir waktu awal-awal COVID ini saya sempat melihat postingan gitu yang bilang kira-kira ini postingan seharusnya lucu tapi kemudian jadi ironi. Isinya adalah every disastrous movies always start with politician ignoring science. Jadi mungkin before we move to evidence-based policy, bisa juga kita mulai memikirkan gimana ya kalau kita mewujudkan science-based policy. Jadi di sana di dalamnya bisa mungkin ada virus, global warming juga akan masuk dan lain-lain. Dan kalau kira-kira mengajak ini ke diskusi selanjutnya di webinar selanjutnya, kira-kira kenapa science-based policy tidak berjalan, kira-kira ada 3 poin. Yang pertama mungkin kompilasi pengetahuan atas krisis yang masih absen. Itu bisa menjadi tugas banyak aktor, salah satunya akademisi. Dan yang kedua adalah conflicting priority. Dan yang terakhir adalah political contestation yang seperti tadi diakhiri oleh Pak Erwan. Yang kira-kira ini masih 2020, tapi kontestasinya udah mikir sampai 2024. Mungkin itu yang bisa saya rangkum secara cepat. Terima kasih kepada 3 pembicara siang ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah cukup aktif mendengarkan dan ikut berkomentar. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu di webinar selanjutnya.